Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul barakah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi atas segala nikmat, rahmat, kasih sayangnya kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih bisa menghirup nafas Allah tanpa alat bantuan. Monggo matur nuwun. Barakallahu fiik. Tanpa ada pakai alat bantuan, tanpa ada pakai tabung oksigen, kita masih bisa menyaksikan pergantian siang dan malam. Kita masih bisa mengumpulkan pundi-pundi kebaikan yang insyaallah akan kita bawa nanti kembali pulang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pulang dalam keadaan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekeluarga bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Dan insyaallah atas izin Allah kita semua mendapatkan pertolongan beliau berupa syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi karena Allah, rekan-rekan majelis hijrah Mu'alaf Center Yogyakarta, seluruh pengurus MCI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Baik, temanya tentang tarhib ya, tarhib Ramadan ya, atau gembira menyambut bulan Ramadan. Mendekati bulan Ramadan biasanya kita akan menyaksikan ya, akan banyak digelar nanti pengajian-pengajian ataupun tabligh akbar yang temanya adalah tarhib wa targhib ya, ada tarhib wa targhib atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kita bicara tentang tarhib, tentunya harus ada dasar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Ya, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus ada apa? Harus ada nas, harus ada dasar. Innas sam'a wal basar, sungguhnya segala pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan pikiran kita itu ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, sungguhnya nanti akan Allah pertanyakan di hari kiamat. Ini tertera diabadikan oleh Allah di Quran surah Al-Isra.
nanti bisa dilihat. Baik, nah, ini saya mensewu ya. Nanti saya menggunakan apa itu namanya, papan tulis ya. Ya baik, nanti setelah tarhib Ramadan, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fikih Ramadan ya. Jadi tarhib dulu baru fikih Ramadan. Saya berdiri ya. Kita sering mendengar istilah tarhib ya. Tarhib itu asal katanya rohaba, kemudian yurhibu, rohbun. Ini asal kata dari tarhib, ini fiilnya. Rohaba, yurhibu, rohbun. Kemudian menjadi fiil rohaba ya, rohaba, yurahibu, ini bisa dilihat di kamus bahasa Arab Al-Munawir ya. Yurahibu tarhiban. Kalau di Padang ada namanya pariban, tapi ini tarhiban. Rohaba artinya bisa, ini dulu kita terjemahkan. Rohaba ini bisa luas, kemudian yarhibu ini berarti lebar. Kalau rohbun lapang ya, rohbun. Baiti rohbun berarti artinya apa? Rumahku lapang. Wajhuka rohbun berarti wajahmu lebar. Kemudian rohaba ini sambut ya. Kemudian yurahibu ya, sedang menyambut. Kalau tarhib nama menyambut ya. Ada lagi nanti kita temukan tanpa tasydid ya, rohaba, yurahibu tanpa tasydid, yurahibu isim masdarnya menjadi marhaban. Isim masdar itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, makna yang menunjukkan suatu kejadian ya, satu kejadian. Marhaban artinya apa? Kan ada tuh lirik, marhaban ya syahrul Ramadan gitu ya. Jadi marhaban artinya menyambut. Jadi orang Arab itu kalau kedatangan tamu, datang tamu, ketok pintu, assalamualaikum, dibuka, marhaban. Maksudnya apa? Kami menyambut kedatanganmu dengan penuh sukacita. Jadi di Arab itu tamu hari pertama, hari kedua, hari ketiga free, tinggal di situ silahkan. Pemilik rumah tidak akan bertanya, kamu dari mana, tujuannya apa, ya, mau kemana, nggak ditanya. Nah begitu masuk hari keempat baru ditanya, sampean kita yang pundi, ya, ya kan? Kemudian jenenge sinten, ya. Kemudian saking tindak pundi, ya, ditanya. Nah, nggak ditanya hari pertama, kedua, tiga didiamin dulu. Kalau di sini kan enggak, ya kan? Kalau kita kan beda, ya. Gitu masuk,
ngopo gitu ya. Di Arab enggak seperti itu. Nah, jadi asal kata tarhib menyambut, kalau dikaitkan dengan Ramadan berarti menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau pakai H besar beda lagi artinya. Rohaba, ya, pakai H besar ya. Yurohibu, arhaban, ya. Kemudian irhab, kemudian irhabi. Jenengan kalau punya anak mau ngasih nama irhabi, cek dulu artinya. Kelihatannya keren, ya kan? Tahu artinya? Irhab apa artinya? Teror. Irhabi, teroris. Jadi kalau haknya menjadi H besar, maka artinya teror, ya, sedang menteror. Irhab, diteror. Irhab ya, ini arhab, meneror. Irhabi, tukang teror. Irhab, teror. Irhabi, teroris. Ya, hati-hati ya. Jadi tarhib itu berarti menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam menapaki kehidupan di dunia yang fana ini, ya, yang namanya cobaan, halangan, rintangan itu biasanya tervisual, terkadang dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk kedukaan, dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk kesukaran, ya. Dan semua itu Allah pergilirkan. Yang namanya kebahagiaan Allah pergilirkan, yang namanya kesukaran juga Allah pergilirkan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah merasakan bahagia, dan tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah merasakan apa? Duka. Namun akhirnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, sebagaimana yang dialamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Insyirah ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra, ya. Ma'a artinya sesungguhnya bersama, ya. Bersama ini beriringan enggak? Beriringan betul? Ya. Jaraknya sama enggak? Jeda waktunya sama betul? Ya, enggak ya? Enggak. Jeda waktunya agak sedikit lama. Nah, artinya menyusul. Kesulitan duluan, baru menyusul apa? Kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, datangnya tidak bersamaan, ya, menyusul. Beda kalau kita menggunakan inna fal usri yusra, itu beda lagi. Sungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi belum selesai dia melewati fase-fase kesulitan, kemudahannya sudah datang. Tapi Allah menggunakan kalimat ma'a di sini, ya. Nah, sebagai seorang manusia, kira-kira apa modal kita untuk bisa melewati kehidupan di dunia ini, kehidupan dunia yang fana ini, supaya tidak salah langkah, supaya tidak salah jalan? Kira-kira apa? Ya, apa modalnya?
Ada yang tahu? Apa modalnya? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya memberikan semacam guidance line. Apa itu guidance line? Guide, ya. Guide itu apa? Pemandu, ya. Panduan hidup kepada kita dalam menapaki kehidupan dunia yang fana ini. Guidance line-nya cuma dua aja, sabar dan sholat. Ya, disebutkan oleh Allah secara bersamaan di surat yang sama. Antara sabar dan sholat disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat di surat yang sama. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 45 dan 153. Ayat 45-nya wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah, ista'inu, ya, minta tolonglah, wasta'inu. Ketika ada kalimat nu di sini, ya, nu wasta'inu berarti ini fi'il amar, fi'lul amar, artinya kata kerja perintah. Setiap perintah di dalam Al-Quran wajib untuk kita kerjakan. Setiap larangan di dalam Al-Quran harus kita tinggalkan. Ya, di sini Allah menggunakan kalimat perintah. Wasta'inu, minta tolonglah kamu. Ini perintah bukan? Perintah. Bis-sabri was-salat. Kalau ada permasalahan, kata Allah, maka tidak usah mencari-cari jalan keluar sendiri. Cukup kamu cari solusi dengan media apa? Media apa? Sabar, sholat. Ya, sabar, sholat. Itu di ayat ke berapa tadi? 45. Ayat 153 Allah juga menggunakan kalimat sabar dan sholat, diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, terus ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah menggunakan kalimat amanu. Amanu itu oleh Syekh Qurtubi, ya, amanu, ya, artinya apa ini amanu? Orang yang beriman. Beliau mentafsirkan ayat ini sebagai apa? Beban berat yang diletakkan di atas apa ini? Pundak seorang hamba Allah. Itu aman. Perhatikan kalau Allah sudah menggunakan kalimat amanu, dipastikan ada perintah-perintah berat setelahnya. Contohnya apa? Contohnya minta tolong dengan sabar dan sholat. Itu berat enggak? Berat. Kenapa berat? Tidak masuk akal, ya kan? Benar enggak? Ada masalah kok jaluk lewat sabar dan sholat, itu kan enggak masuk akal, ya kan? Apalagi bagi kaum kapitalis, sekularis, liberalis, ya, itu enggak masuk akal. Makanya Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hal tersebut sangat berat
dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu orang-orang yang benar-benar keimanannya paripurna. Ya, keimanannya paripurna. Nah, sabar ini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa sabar itu adalah nisfu sabri as-sawmi. Nisfu sabri as-sawm. Nisfu apa artinya? Nisfu majnun. Nek majnun apa? Majnun hang gitu ya. Sudah hang. Nek nisfu separuh. Nek nisfu majnun berarti separuh gila. Ya. Nisfu sabr, separuh dari kesabaran itu adalah as-sawmi. Apa sawmi? Puasa. Ya. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Nah, makanya ada sebuah petunjuk di sini. Kalau kita menghadapi permasalahan yang tidak mampu kita selesaikan, maka ada perintah di situ untuk mengerjakan dua hal. Pertama, puasa. Kedua, mendirikan sholat. Ya. Fungsi sabar. Apa fungsi sabar? Jadi fungsi sabar itu sebelum kita ceritakan fungsinya, sabar itu adalah bukti fisik, sementara sholat adalah bukti empirik. Bukti fisik, bukti empirik. Bukti fisik, sabar adalah bukti fisik bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah ketetapan Allah. Tugas kita sebagai hamba hanya berikhtiar dan bersabar menunggu ketetapan berikutnya dari Allah. Apakah ketetapan selanjutnya itu baik atau justru sebaliknya ketetapan yang buruk. Akan tetapi seorang mukmin itu kesabarannya akan berbuah kebaikan. Sementara salat adalah bukti empirik bahwa susah senang kehidupan kita di dunia ini, maka tidak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya, ini bukti empirik. Fungsinya apa? Fungsi sabar itu adalah kunci segala macam keberhasilan. Kunci segala macam keberhasilan. Ini sabar. Ya, sabar. Nabi pernah bersabda, wa'lam. Wa'lam. Apa arti wa'lam? Dan ketahuilah annan nasra sabra. Annan nasra ma'as sabri. Nasra ma'as sabri. Wa annal faraja ma'al karbi. Faraja ma'al karbi. Wa anna ma'al usri yusra. Usri yusra. Ketahuilah wahai umatku, kata Nabi, anna nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan itu akan datang pada orang-orang yang bersabar. Ya. Kedua, kata Nabi, wa annal faraja ma'al karbi, bahwa solusi hidup itu akan datang pada setiap kesulitan. Ya. Dan ketahuilah bahwa setelah kesulitan itu pasti ada
kemudahan. Itu fungsi apa tadi? Sabar. Fungsi sholat, ya. Fungsi sholat. Ini sebelum kita masuk ke tarhib Ramadan, fungsi sholat itu, kalau tadi ini kunci keberhasilan, fungsi sholat adalah pintu pertolongan. Pintu pertolongan. Ya. Ketika menghadapi masa-masa genting, ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu annahu kana idza hazabahu, annahu idza hazabahu faza'a ilas salat. Nabi itu kalau hazabah itu genting, maka beliau bersegera mendirikan apa? Salat. Di masa-masa genting, ya, maka dirikan salat. Itu akan menjadi media pertolongan. Terutama salat di tengah malam. Ya, jenengan tahajud jaminan jam 1 start sampai jam setengah 4. Ada yang dari jam 11 kan baca baca 10 juz dia kan, jam 11 sampai jam 3 baru selesai. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Ada? Masya Allah. Apa? Allah. Ada yang tahajudnya jam 4 kurang 5, selesainya azan subuh. Ada berapa rakaat? 8 Ustaz. Apa yang dia baca? Al-Falaq sama An-Nas. Ada, ya kan? Nah, jadi sebelum tahajud itu upayakan untuk mandi. Ya, waktu mandi itu, jadi dalam 24 jam, ya, selama 24 jam ada waktu kurang lebih 3 jam itu Allah mengeluarkan namanya O3. Dulu yang pernah belajar kimia waktu SMA atau aliyah, O3 ini apa? Ozon, ya kan? Hanya Allah keluarkan selama kurun waktu ini. Dari 24 jam itu hanya dikeluarkan berapa jam ini? 3. Pukul 1, 2, 3. Apa fungsi ozon? Sebagai filtrasi, menyaring apa? Radikal bebas dan kotoran yang keluar ke alam semesta. Makanya di sini bagus buat mandi. Ya, mandi. Jenengan yang punya simpenan apa? Kolesterol, ya. Asam urat, mandilah jam 1, jam 2, jam 3. Nabi itu bangun pagi, beliau baca doa dulu, kemudian dilemas-lemaskan, ya, dilemas-lemaskan tangannya, kemudian kakinya, baru kemudian beliau menuju kamar mandi, berwudu dulu, jangan langsung mandi, ya, nanti kaget jantungnya. Yang menyebabkan kaget jantung itu 2. 1, mandi mendadak di pagi hari. 2, karena ditagih hutang. Ada 2. Ya. Jadi mandi, wudu, baru kemudian mandi. Makanya sehat. Ini biasakan. Ya. Jangan mandi pakai air hangat. Ya, air hangat itu hanya baik untuk anak-anak. Kalau yang sudah di atas 30 tahun jangan, sudah tidak bagus, ya. Jadi sholat, ya, tadi sholat. Nabi itu kalau menghadapi permasalahan yang genting, beliau selalu mendirikan sholat, ya. Sampai kapan? Sampai Allah melihat kesungguhan kita, ya, sampai Allah melihat kesungguhan kita. Sampai pada
puncak kekhusyuan seorang hamba, disitulah akan datang pertolongannya. Malam hari diketuk rahmat Allah. Ya. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan tangan yang hampa. Ya, nggak pernah Allah menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi ini sebagai salah satu motivasi, kekuatan motivasi kita dalam menapaki kehidupan di dunia yang fana ini, sehingga orientasi bahagia di dunia akhirat bisa kita raih dalam keadaan yang sempurna. Ya. Baik, untuk tema tarhib malam ini saya akan mengeluarkan beberapa hadis-hadis motivasi dari Nabi SAW supaya menambah ghirah semangat kita, ya, senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Abu Hurairah sinten? Abu Hasr. Ya, Abu Hasr. Ya, qala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu yudha'af. Yudha'af apa artinya? Akan dilipat gandakan. Ya, yudha'afhu lahu wa lahu ajrun karim. Ya, akan dilipat gandakan. Al hasanatu asru amsalha ila 700 di'fin. Ya, al hasanatu asru 10 ila 700. Balasan untuk pahala itu, ya, 10 ila 700. Berapa itu? 700 minten? 700. Ya, di'fin. Ini balasan. Ya, sudah ada nominalnya. Ya kan? Salat jamaah berapa? 27 darajat. Baca Quran satu huruf berapa? 10. Ya, sudah ada nominal. Sudah ditentukan oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa saum, kecuali apa? Puasa. Ya, illa saum, kecuali puasa. Puasa di sini maksudnya bulan Ramadan, bukan puasa sunnah. Ya, bukan puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, tapi puasa Ramadan. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Bisa 700, bisa 7.000, bisa 70.000, bisa unlimited. Tergantung daripada keikhlasan dan kesungguhan kita. Kalau sholat tadi sudah ada ya, 27, baca Quran 10. Ya, puasa Muharram dihapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Puasa Asyura dihapuskan dosa setahun yang telah lalu. Jadi sudah ada bilangannya, ya kan? Kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Ya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu, mereka menahan syahwatnya di siang hari, wa ta'amahu, dan menahan
To'am apa? Makan. Ya, min ajli, ya, di waktu siang, menahan syahwat kepada istrinya, ya, kepada yang halal. Lis-shaimin farhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan farhatani. Farhan mubina, ya. Farhan apa artinya? Bahagia. Ini laki-lakinya. Kalau perempuannya farihah. Wanita yang berbahagia, yang tidak di PHP-in. Jenengan nggak suka PHP? Kalau farhatani berarti mendapatkan dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, farhatu 'inda fitrih. Ya. Farhatu 'inda fitrih. Kebahagiaan saat ketika dia akan berbuka. Fitri itu artinya berbuka. Kalau pakai to, kalau pakai ta, fitri artinya suci. Fitnah itu lebih kejam daripada fitri. Nah, itu ada peribahasa kan? Fitri. Makanya Idul Fitri itu, Id artinya back, Fitri artinya breakfast. Back to breakfast. Ya, zakatnya lebih tepat disebut dengan zakat fitri. Kalau zakat fitrah berarti Idul Fitrah, ya kan? Tapi monggo, itu hanya sekedar uruf saja, kebiasaan kita, ya, kebiasaan di negara kita mayoritas menyebutkan zakat fitrah. Kebahagiaan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika liqa. Liqa apa? Liqa apa artinya? Mau kemana? Mau liqa, ini kan ada kan? Ya kan? Apa arti liqa? Berkumpul. Apa arti lagi? Halaqah apa? Halaqah itu artinya lingkaran. Halaqah lingkaran. Tumit lutut ketemu lutut, itu syarat halaqah. Bikin lingkaran, lututnya ketemu lutut. Jangan di sini duduk di sandar, nanti duduk di belakang. Itu bukan halaqah, itu halaki, terpisah-pisah, ya. Kalau liqa artinya bertemu, pertemuan. Liqa'i rabbih, dia bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata orang yang rajin berpuasa itu nanti akan Allah berikan kebahagiaan dua, mendapatkan jannah, kemudian disingkap hijabnya, dia bisa melihat wajahnya Allah yang agung. Allahu Akbar. Ya, jadi itu sebagai motivasi yang pertama. Kemudian motivasi berikutnya datang dari Sahal radhiyallahu anhu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Hadisnya datang dari Sahal radhiyallahu anhu. An Sahlin radhiyallahu anhu, dari Sahal, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu
Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, ya. Inna fil jannah, ya. Sesungguhnya di surga, ya. Baban apa? Ada satu pintu, ya. Kalau jamak abwabun. Bab. Nek babu apa? Babun pintu, ya. Kalau nggak pakai tanwin babu jadinya. Ya kan? Babun. Kalau baban pintu yang sangat besar. Pintu besar. Jadi kalau kita ke Madinah itu pintunya kan besar, ya. Sebut dengan baban. Atau masjid di Klaten, masjid apa itu? Al-Aqsa, ya, masjidnya besar. Kalau abwab apa? Allahumma ftahli abwabal khair. Abwab ini jamak, artinya pintu-pintu. Jamak itu lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya dia sudah dikategorikan jamak. Doa sebelum masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah kepada saya pintu-pintu kebaikan, ya, baik menjemput rizkinya, baik pekerjaannya, baik ibadahnya, baik proyeknya, baik macam-macam, ya. Di jannah ada satu pintu yuqalu lahu ar-Rayyan, yang dinamai dengan ar-Rayyan, ya. Jadi situ tertulis pintu Ar-Rayyan, ya, masuk surga. Di atasnya tertulis Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Yadkhulu, akan dimasuki, ya, as-sha'imun oleh orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan dan memperbanyak puasa sunnah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin apa? Berpuasa, ya, dan berpuasa Ramadan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Tapi ada pengecualian di sini. Pengecualiannya apa? Istri yang salihah. Istri yang salihah, taat pada suaminya, Allah persilahkan masuk dari pintu manapun, ya, masuk dari pintu manapun. Lewat pintu Ar-Rayyan boleh, ya kan? Lewat pintu An-Naim boleh, ya, silahkan, sakaratmu, gitu, ya. Tapi syaratnya harus salihah. Ya, makanya solihah itu hanya disematkan kepada seorang wanita. Nah, sekarang banyak laki-laki solihah. Laki-laki solihah contohnya apa? Sholat di rumah. Ya. Kemudian atau bangunnya pagi, itu laki-laki solihah. Bangunnya kesiangan, laki-laki solihah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina shaimun, maka nanti pintu itu akan yuqal, bertanya, aina shaimun, di mana orang-orang yang dulunya rajin berpuasa sunnah dan tidak meninggalkan puasa Ramadan kecuali karena uzur. Ditanya, fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka berdiri dia. Wow, itu di Herlino berdiri. Berdiri, saya yang dulu rajin berpuasa sunnah. Apa buktinya? Lihat badan saya cungkring, gitu, ya. Badan saya cungkring, kemudian otot saya ramping. Fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun, ya. Setelah orang-orang yang rajin berpuasa tadi masuk semuanya, maka pintu tersebut akan ditutup.
ya sudah close order, ya, kan? Dan nggak boleh lagi masuk. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada pintu khusus yang Allah sediakan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Motivasi selanjutnya masih dari sahabat mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah. Ya, junnah. Kalau jannah surga, kalau junnah junnah. Jenengan pernah lihat orang-orang dulu perang pakai baju apa itu? Baju apa? Baju zirah, ya, namanya perisai. Junnah namanya. Junnah. Perisai. Atau rompi anti peluru. Wah, ya kan? Rompi anti peluru. Asyabu junnah, ya. Kemudian wahisnun hasinun minan nar. Hisnun itu benteng. Wahisnun, hisnun. Di keraton ada hisnun. Ya. Apa ini? Benteng. Hasinun minan nar, benteng daripada api neraka. Ya. Puasa adalah perisai, ya, wahisnun dan benteng. Perisai menjaga seorang dari perbuatan maksiat. Ya, nafsunya ada tapi dia mau mati, sudah mau mati, ya. Nah, makanya dia menjadi perisai. Sehingga ada sebuah hadis menyebutkan kalau seorang pemuda, ya, sudah waktunya menikah tapi belum mampu dia, maka berpuasalah, ya, tapi jangan kelamaan puasa. Ya, puasa. Karena ya jangan pakai hadis itu, pakai hadis yang satu. Hadis satu apa? Dari asarnya Umar bin Khattab, an-nikahu fathur rizqah. An-nikahu miftahur rizqah. Nikah itu pembuka pintu rezeki. Ya, gitu ya. Jadi kita boleh memilah hadis yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian motivasi selanjutnya datang dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amru, beda ya. Abdullah bin Umar itu putranya Umar bin Khattab, sosok sahabat yang paling sempurna dalam menjalankan sunnah. Ya, paling sempurna dalam menjalankan sunnah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi di sini dari Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam wal Qur'an, puasa dan apa? Al-Qur'an, ya, puasa dan Al-Qur'an yashfa'ani, keduanya akan menjadi memberikan apa? Syafaat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi syafaat itu banyak. Syafaat itu bisa teman yang solih, ya, jenengan kalau punya teman yang solih itu beruntung, nanti dia akan memberikan syafaat, ya, gitu ya. Kemudian ada anak-anak yang hafal Quran,
itu akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Termasuklah diantaranya apa? Puasa akan memberikan syafaat. Apa arti syafaat? Pertolongan. Tentu semuanya atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Jadi syafaat itu hak prerogatifnya Allah yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, pada anak-anak yang soleh dengan istighfarnya, kepada sahabat yang soleh dengan ibadahnya, kepada Al-Quran, dan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu siyam, ya, nanti di hari kiamat puasa itu akan menjadi saksi. Yaqulu siyam, bersaksi, ya, dan tidak perlu disumpah, saksinya tidak perlu disumpah, ya. Jadi di hari kiamat itu tidak ada nanti jaksa penuntut umum, tidak ada, pengacara tidak ada, nggak pakai. Yang ada cuman Allah dan hambanya, ya, tidak pakai gitu. Pakai hakim, wah, hakim 1, hakim 2, JPU nggak pakai, ya, JPU, kemudian apa namanya, pengacara nggak ada itu. Yang ada cuma Allah, di persidangannya Allah, ya. Yaqulu siyam, dan siyam akan berkata ay rabbi, ya, ay rabbi, apa artinya? Wahai Rabbku, wahai Allah, mana'tuhu ta'am wasyahawati bin nahar, sesungguhnya orang tersebut, ya, yang rajin puasa itu, saya bersaksi bahwasannya mana'tuhu ta'am, dia menahan apa? Makan, wasyahawat dan syahwatnya bin nahar, di waktu siang, dari jam 7 sampai menjelang maghrib, sehari, bukan sehari semalam, ya, tapi sehari, ya. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah kesempatan kepada saya untuk memberinya syafaat. Itu kata Syam tadi. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran pun bersaksi, akan bersaksi. Al-Quran yang kita baca selama ini akan bersaksi, mana'tuhun naum bil lail, ya Allah, saya bersaksi bahwasanya orang tersebut menahan tidurnya di waktu malam, mengurangi tidurnya di waktu malam. Mana'tuhu, mengurangi atau menahan tidurnya di waktu malam. Fasyafi'ni minhu, maka biarkanlah saya memberinya syafaat. Qala fayusaffa'an, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku izinkan kalian untuk memberinya apa? Syafaat. Jadi saksi, ya. Bayangkan itu, ya, Al-Quran dan puasa menjadi saksi. Itu bukan saksi ahli lagi, kan? Saksi, ya. Kalau saksi ahli itu kan bisa dingonok lah, ya. Bisa dingonoki. Hadis ini datang dari Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Derajat hadisnya adalah hasan, ya. Kemudian motivasi puasa Ramadan, ya. Tadi puasa dalam bentuk umum, sekarang kita mengeluarkan motivasi puasa Ramadan. Ada hadis yang cukup populer, selalu dibaca di malam-malam bulan Ramadan sama khotib atau imam. Hadisnya cukup populer, ya, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Apa maknanya itu? Imanan, iman apa artinya? Percaya. Ya, percaya bahwa imanan imanan percaya bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya, kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu sudah ada puasa. Cuman mungkin dulu pelaksanaannya berbeda. Ada yang puasanya sehari semalam, ada yang puasanya 40 hari, macam-macam. Kalau di masa zamannya Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Nggak pernah ada 31 atau 28, nggak ada. Pertama, percaya bahwa Ramadan adalah perintah Allah. Ya. Kedua, percaya bahwa Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Ya. Wahtisaban, ihtisab apa? Ihtisab apa artinya? Dan penuh perhitungan. Perhitungan maksudnya apa arti perhitungan? Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan omongan-omongan yang saru. Ya, ihtisab artinya dia memperhitungkan betul mana hal-hal yang harus dikerjakan, mana hal-hal yang harus ditinggalkan. Ya. Kemudian ihtisab itu bisa juga dimaknai mengharapkan pahala. Ya, mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, syaratnya iman ihtisaban. Itu syaratnya. Kalau dari salah satu syarat ini hilang, maka janji Allah tidak berlaku. Ya, dia sekedar hanya percaya saja, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, puasa buka tutup. Tahu puasa buka tutup? Ya, hari pertama dan hari terakhir puasa, ya kan? Itu namanya puasa buka tutup. Maka janji Allah tidak berlaku. Ya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada tamu yang baru datang. Mohon maaf, ini sudah mau selesai pulang kita. Ya, insya Allah bertemu pada pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala abdika wa wa'dika mastata'na. Abu'u laka bi ni'matika alaina wa abu'u bi dhanbina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ya Rahman ya Rahim fa innahu la yaghfiru dhunubana illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum
كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علمنا لا ينفع ومن قلبنا لا يخشع ومن دعائنا لا يستجاب له اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا للعبادة في المكة والمدينة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.